Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Kay melemparkan tubuhnya ke atas kasur, menarik nafas panjang. Di langit-langit kamar, beberapa sketsa wajah muncul memenuhi pikirannya. Dia mengutuki dirinya sendiri, berteriak keras atas keputusan bodoh yang sudah dia ambil. Sekarang dia bahkan malu untuk menunjukkan mukanya pada siapapun. Bagaimana mungkin berpacaran dengan tunangan wanita lain, dan yang lebih kompleks adalah tunangan teman sendiri. Wajah Amanda yang cantik tiba-tiba berubah sinis. Bibirnya yang ranum dan tipis berteriak memaki Kay. "Mbak," kepala Basma muncul di pintu. Basma melihat wajah Kay tampak jauh lebih baik sekarang. "Belum tidur?" tanyanya lagi. "Masuklah, Bas. Kenapa? Belum ngantuk ya? Kebanyakan tidur siang tadi ya?" Kay mengacak rambut Basma yang sudah duduk di samping tempat tidurnya. "Apa semua baik-baik saja? Aku lihat Kak Bian mengantarmu pulang." Kenapa malah wajah Kay berubah merona saat ia menyebut nama Bian? Basma merasa lemas. Siang tadi sepertinya rencananya membuat Bian menghilang dari kehidupan Kay sama sekali tidak berhasil. "Apa sekarang aku jadi wanita jahat, Bas?" Apa kau menerimanya, Mbak?" Basma berusaha mencari tahu sendiri jawaban lewat mata Kay. Mata gadis itu berbinar untuk alasan yang jelas. Memang sulit menutupi perasaan suka pada seseorang, dan ia termasuk salah satu orang yang hebat. Ia bisa mengubur dalam perasaan sukanya pada Kay. Paling tidak sampai hari ini masih terkunci rapat di lemari hatinya. Atau memang Kay yang kurang peka terhadapnya. "Aku benar-benar jadi wanita jahat ya, Bas. Bagaimana mungkin aku menggenggam tangan laki-laki yang sudah bertunangan, dan tunangannya itu adalah seorang teman SMU yang telah bertahun-tahun tidak pernah kutemui." Kay menatap pendar lampu kamarnya, terdengar menarik nafas dalam-dalam. "Bagaimana dia bisa meluluhkan hatimu, Mbak? Apa dia menangis di depanmu sambil minta maaf?" Rasanya dia bukan tipe yang semacam itu, atau bertampang menyedihkan sambil terdiam menatapmu lama. Kay menyentuh rambut Basma, mengacaknya beberapa kali. "Dia terlihat sepertimu, Bas, kalau sedang sedih. Tidak tahu kenapa kalian terlihat mirip." Mirip dari mana? Jelas-jelas aku lebih tampan." Kay tertawa, lalu dia menarik selimutnya dan menyandarkan tubuh ke bantal, sementara Basma memilih tiduran di sampingnya. "Ibuku wanita yang sangat cantik. Kau melihatnya kan semalam? Wanita manapun akan iri padanya, memiliki suami yang memiliki segalanya, putra yang tampan. Apalagi yang kurang dalam hidupnya? Dia bisa pergi belanja setiap hari tanpa pernah takut kekurangan uang." Bian masih menggenggam tangan Kay erat. Mereka duduk di dalam mobil di depan Central Park yang ramai. Mobil pustaka malam cukup ramai malam ini. Hanya itu yang bisa dilihat oleh orang lain. Kay menatap Bian. Wajahnya begitu sedih, namun penuh kasih sayang ketika bercerita tentang ibunya. "Mereka menikah karena kerjasama bisnis kakekku. Mungkin akan menjadi sederhana jika tidak ada wanita lain di kehidupan ayahku." Kay mulai bisa mereka-reka arah kisah kehidupan orang tua Bian. "Ya, ayahku sudah jatuh cinta kepada wanita lain. Saat itu, jika ibu menyerah dan mengakhiri semuanya, aku pasti tidak akan seperti sekarang. Tapi tidak tahu alasan apa yang membuat ibu bertahan dan memperjuangkan pernikahannya. Mungkin karena dia jatuh cinta pada ayahku, laki-laki yang sudah menyerahkan hatinya kepada wanita lain. Kau pasti bisa menebaknya, Kay, seperti apa kehidupan orang tuaku yang sebenarnya." Malam terus berputar. Kay bahkan tak kembali ke minimarket. Hamzah sedang sibuk menghitung belanjaan pelanggan. "Ibuku wanita yang sangat baik, Kay. Kau mau bertemu dengannya nanti?" Kay terkejut tiba-tiba sekali.
Apa? Mungkin nanti Kak, kalau aku sudah siap. Wajah wanita cantik dan anggun, istri ketua Adiguna Group, membayangkan saja membuat Kay gemetar. Dia menggelengkan kepalanya berulang. Haha, jangan takut, dia wanita yang sangat baik. Kalian pasti bisa cocok. Kay tersenyum sendiri, membayangkan dirinya bersanding dengan Yuna Sailendra. Cocok jika dilihat dari sudut pandang mana? Pertanyaan besar. Apa sampai sekarang hubungan orang tua Kak Bian tidak baik? Aku lahir dari kepalsuan hidup mereka, Kay. Aku bahkan pernah curiga, apa aku benar-benar anak kandung ayahku? Kak, Kay mempererat genggaman tangannya. Membayangkannya saja pasti sangat menakutkan sekaligus menyakitkan. Aku melakukan tes DNA untuk meyakinkan diriku sendiri, Kay, bahwa aku ini benar-benar anak ketua. Menyedihkan bukan? Aku sudah mengetahui mereka bahkan tidak tidur bersama. Jadi jika aku benar-benar bukan anak kandung ketua, aku akan memilih pergi dengan penuh kebanggaan meninggalkan semuanya. Akan sangat menyedihkan suatu hari ini jika aku harus pergi karena ayahku mencampakkanku. Karena itulah aku akan selalu membela ibuku sampai kapanpun. Kak Bian, kenapa jadi menyedihkan begini? Aku tidak mau menjalani kehidupan seperti ayahku sekarang. Nada kebencian sekarang yang terasa berbeda dari saat Bian menceritakan ibunya. Aku tidak akan membuat wanita lain menjalani kehidupan seperti yang harus dijalani ibuku saat ini. Amanda gadis yang baik, setidaknya sampai tadi malam aku baru menyadarinya. Karena itu aku tidak mau terus bersandiwara dengannya, Kay. Berjanjilah padaku. Janji apa, Kak? Apapun yang akan terjadi, nanti ke depannya tetap genggam erat tanganku. Jangan lepaskan aku. Kay tersenyum, kembali mempererat genggaman tangannya. Namun, ia memilih untuk tidak mengatakan apapun, karena sejujurnya ia masih sangat takut untuk meneruskan langkahnya ke depan ini, membiarkan Bian menggenggam erat tangannya, walaupun sebagian hatinya mengatakan bahwa ini salah. Namun, ada lebih banyak bagian di hatinya yang juga ingin memeluk Bian, menghapus air matanya, menghilangkan jejak kesedihan dan kesepian di wajahnya. Malam semakin larut. Kay sudah ikut melorot dan merebahkan tubuh di samping Basma sambil menceritakan apa yang sudah ia dengar tentang kehidupan Bian. Hidupnya ternyata begitu menyedihkan, ucap Basma. Ia membayangkan dirinya yang bahkan tidak pernah mengenal siapa orang tuanya. Namun itu tidak pernah menjadi masalah baginya. Ia mendapatkan keluarga yang memeluknya di saat sedih, tempat ia bisa tertawa ataupun melepas lelah. Aku tidak bisa bayangkan bagaimana kalau wanita yang dicintai ayahnya punya anak ya Mbak. Apa mereka akan saling membunuh? Bukan hanya tentang harta, namun jauh lebih kompleks dari itu. Pengakuan ayahnya dan juga kasih sayang ayahnya. Kay terhenyak, benar sekali. Saat ia menanyakan perihal wanita lain itu, Bian menghindar untuk membicarakannya. Nada suaranya syarat dengan kebencian. Tidak tahu juga, Bas. Kak Bian tidak mau mengatakan apa-apa tentang wanita itu. Kay menarik selimutnya. Sudah pasti, Mbak. Aku bisa menebak bagaimana bencinya dia pada wanita itu. Basma menguap, lalu bangun dari tempat tidur. Aku ngantuk, Mbak. Selamat malam. Besok aku temani belanja bahan-bahan somai ya. Baiklah, selamat malam. Basma pergi meninggalkan kamar Kay. Sekarang sepi yang ada. Kay berusaha memejamkan matanya. Selintas wajah Bian muncul di pikirannya. Tersenyum samar, namun kemudian tertawa lebar. Wajah bahagia yang diharapkan Kay akan selalu dilihatnya.